Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan dalam bisnis. Oke. Bicara tentang manajemen keuangan, tentunya dipahami bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu kendaraan yang sangat penting dalam mencapai tujuan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Lalu bagaimana dengan manajemen keuangan di perusahaan dagang atau di tempat bisnis? Walau sekilas terdengar lumrah, kata manajemen ternyata masih tabu atau banyak yang tidak memahami. Padahal manajemen keuangan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan, terutama di bidang bisnis. Tak hanya itu, sebuah bisnis bahkan juga kehidupan berumah tangga pun kita baiknya memahami atau menguasai tata kelola manajemen atau manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan penting dipelajari untuk banyak orang yang hendak menggunakan uangnya seefektif dan seefisien mungkin. Terlebih bagi mereka yang akan berbisnis. Seperti kata Kepper Petra dari Universitas Kizi, disebutkan bahwa manajemen keuangan merupakan bidang yang fokus pada penggunaan modal, uang pinjaman, dan dana bisnis lainnya secara efektif dan efisien, serta proses pengambilan keputusan yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan menambah nilai satu entitas. Jadi, secara definitif, manajemen keuangan dapat dipahami sebagai kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Manajemen ini juga merupakan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan berbagai cara agar mendapatkan modal kerja, menggunakan, mengalokasikan, mengelola aset perusahaan, tentunya untuk mencapai tujuannya. Artinya ada kepentingan untuk menciptakan serta menjaga nilai ekonomis satu perusahaan. Semua ini pun akhirnya bermuara pada penciptaan kesejahteraan para pebisnis, begitu juga pegawainya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan finansial, dan keputusan dividen. Dalam hal keputusan investasi, ini mencakup investasi pada aset tetap dan investasi pada aset lancar yang disebut keputusan modal kerja. Yang kedua, keputusan finansial ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, tergantung pada keputusan mengenai jenis sumber pendanaannya, periode pembiayaannya, biaya, dan tentunya imbal hasil. Lalu yang ketiga, keputusan dividen. Seorang manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan distribusi laba bersih kepada dua bagian, yakni kepada pemegang saham tentunya dan retain profit atau laba yang ditahan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Ada 5 fungsi manajemen keuangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama planning, budgeting, lalu juga controlling, auditing, dan yang terakhir reporting. Nah, planning di sini merupakan perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan yang dijalankan. Lalu budgeting berkaitan dengan fungsi yang meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar bisa efisien dan efektif.
Lalu yang ketiga, controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga harus dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, auditing internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, reporting. Ini berkaitan dengan laporan mengenai kondisi keuangan serta berbagai analisis rasionya. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Saat menerapkan proses pengelolaan dana, ada beberapa prinsip manajemen keuangan yang tentunya harus dipatuhi. Yang pertama, transparansi. Sedapat mungkin perusahaan harus terbuka kepada pihak yang berwenang dalam proses pengelolaan uang. Prinsip manajemen keuangan transparansi bisa ditunjukkan dengan menyediakan berbagai informasi yang lengkap dan akurat tanpa ada sedikit pun manipulasi. Yang kedua, akuntabilitas. Ini berhubungan dengan transparansi. Prinsip akuntabilitas juga harus diterapkan. Dengan akuntabilitas, maka seluruh informasi yang disediakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga menyangkut pengaruh pada ada atau tidaknya penyimpangan keuangan dalam satu perusahaan. Yang ketiga, konsistensi. Pada sistem pengelolaan dana perusahaan sebaiknya dilakukan secara konsisten. Ini akan mempengaruhi munculnya risiko operasional akibat perubahan sistem pada pengelolaan finansial perusahaan. Di sisi lain, apa tujuan manajemen keuangan? Yang pertama, untuk memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang sangat tepat. Yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Lalu yang keempat, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Selanjutnya, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada para pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Dan efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek dalam operasional perusahaan. Selanjutnya kita lihat apa pentingnya seorang manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis. Yang pertama, agar bisa melakukan estimasi kebutuhan modal. Seorang manajer harus bisa membuat estimasi yang berhubungan dengan modal. Ini bergantung pada perkiraan biaya, keuntungan, program, dan kebijakan masa yang akan datang. Estimasi harus dilakukan secara memadai dan dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah estimasi dilakukan, struktur permodalan harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka pendek dan jangka panjang. Dan tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan, serta dana tambahan yang harus didapat dari pihak luar. Yang ketiga, pentingnya manajer keuangan dalam berbisnis adalah pilihan sumber dana. Dana tambahan bisa didapat dari isu saham dan surat hutang, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, obligasi, dan lain-lain. Keputusan bisa bergantung pada manfaat, kerugian, dan tentunya konsep periode pembiayaannya. Yang keempat, investasi dana. Manajer keuangan harus bisa memutuskan alokasi dana usaha agar bisa menguntungkan, sehingga investasi dan pengembalian reguler dirasa cukup aman. Yang kelima, pembuangan surplus.
Manajer keuangan juga harus mengatur laba bersih yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu deklarasi dividen yang merupakan identifikasi tingkat dividen dan tunjangan lain seperti bonus. Lalu yang kedua, dengan cara laba ditahan. Volume harus bergantung pada rencana diversifikasi ekspansif, inovasional, dan diversifikasi perusahaan. Yang keenam, pentingnya manajer keuangan dalam bisnis adalah untuk pengelolaan uang tunai. Pengelolaan uang tunai atau kas demi pembagian uang gaji, tagihan listrik, kreditor, kewajiban lancar dan pemeliharaan stok, juga pembelian bahan baku dan lain-lain. Dan yang terakhir, kontrol keuangan. Terakhir, pengawasan terhadap semua yang dilakukan di atas juga diharuskan dilakukan dengan berbagai teknik seperti dengan melakukan analisis rasio, forecasting keuangan, dan pengendalian biaya. Selanjutnya, ada prospek kerja bagi seorang seseorang yang mampu memiliki kompetensi di bidang manajemen keuangan dalam berbisnis. Dengan memiliki kemampuan dan pengelolaan keuangan, bukan tidak mungkin bagi seorang individu untuk bisa menemukan dan membangun prospek kerja manajemen keuangan yang baik. Di antaranya menjadi manajer keuangan. Umumnya prospek kerja manajemen keuangan adalah tanggung jawab seorang manajer keuangan yang sudah jelas jika profesi manajer keuangan sangat dibutuhkan dan membutuhkan kemampuan dan keahlian di bidang keuangan. Karena tanggung jawabnya adalah merupakan keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Tugas manajer keuangan tentunya cukup berat, sehingga profesi ini biasanya dianggap sebagai jabatan yang tinggi dibandingkan karyawan di perusahaan lainnya. Yang kedua, bisa juga menjadi seorang pengusaha. Sebagai pengusaha tentunya tak ingin bisnisnya berjalan begitu saja tanpa membawa hasil yang maksimal. Dengan begitu, maka kemampuan pengelolaan yang baik bisa menjadi salah satu jalan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadi seorang akuntan. Seorang akuntan bertugas membuat sebuah laporan keuangan perusahaan, seperti laporan pajak. Selain itu, akuntan juga bisa mengevaluasi anggaran sebagai cara untuk menikmati keuangan perusahaan itu sendiri atau memberikan rekomendasi peningkatan pemasukan. Profesi ini sedikit berbeda dengan manajer keuangan. Jika manajer keuangan cenderung untuk ikut andil dalam alokasi dana sampai pengelolaan aset, biasanya seorang akuntan akan bergelut hanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan saja. Demikian pemahaman kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.